Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan teman-teman semua, itu mengenai belief atau keyakinan kita. Apa yang menjadi keyakinan Anda? Apakah Anda yakin bahwa Anda bisa menjadi seorang pemenang? Apakah Anda yakin bahwa apapun yang Anda lakukan itu pada akhirnya akan berhasil? Apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda lakukan pada hari ini nantinya akan mendapatkan hasil yang berlimpah untuk diri Anda? Apa yang Anda percayai ketika Anda mau bertemu seseorang? Apa yang Anda percayai? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Apa yang ada dalam hati Anda? Bagaimana Anda melihat diri Anda? Percayakah Anda pada diri Anda sendiri? Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? Inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini, sehingga kita semuanya memiliki belief yang luar biasa, yang bisa menaklukkan musuh kita yang paling besar, yaitu diri kita sendiri, bukan orang lain. Anda lihat seekor kucing bercermin, tetapi kucing itu melihat di depan cermin, bayangannya bukan kucing, tetapi adalah seekor singa. Kalau hari ini kita melihat ke dalam diri kita, siapakah yang kita lihat? Seorang pemenang atau seorang pecundang? Seorang yang berani membayar harga atau seorang yang tidak mau berjuang? Seorang yang selalu cemas, selalu takut akan masa depan, atau seorang yang pada hari ini memutuskan bahwa saya perlu segera eksekusi, saya perlu segera take action untuk merubah diri saya. What is your belief? Nah, sebelum kita bicara panjang lebar, mari kita lihat kontes yang ada di bulan Oktober ini. Kontes pertama itu adalah Fun Oktober Kontes. Hadiahnya dari jam tangan Bonia, Smart Band, Fitme, Tumblr, Starbucks, dan lain-lain. Tetapi sifatnya adalah undian. Sifatnya sekali lagi adalah undian. Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda mendengar kata undian? Ada orang mengatakan, wah bonasip ya. Kalau undian apapun, saya gak pernah menang. Saya gak pernah menang. Nah, teman-teman, apa yang ada di pikiran teman-teman ketika saya berbicara tentang kontes ini? Apakah di bayang teman-teman ini kayaknya nih, wah punya harapan untuk dapat jam tangan Bonia? Atau ada di bayangan teman-teman adalah, alah undian lagi. Mana mungkin? Alah, itu kan untuk orang-orang hebat aja, orang-orang yang hokinya bagus. What is your belief? Apa keyakinan Anda, teman-teman? Apa yang ada di pikiran Anda? Apa yang keluar dari kata hati Anda? Apa yang keluar dari ucapan Anda? Itu yang akan menentukan tindakan Anda. Belief, percaya, Anda bisa dapat Bonia, atau hanya untuk mempercayai undian saja, Anda juga gak berani. Bayangkan, untuk percaya sesuatu hal, membayangkan sesuatu hal, itu saja kita tidak berani, yang belum nyata loh, bayangkan. Nah teman-teman, ini adalah pembuka kita. Apa belief Anda? Kalau saya mengatakan 50 plus hadiah menanti Anda, apa yang ada di pikiran Anda? Tetapkan pikiran Anda sekarang juga
baru kita belajar step bagaimana caranya kita bisa mendapatkannya. Yang kedua, hadiah pasti. Kalau tadi undian, ini hadiahnya pasti. Artinya Anda pasti dapat. Anda bisa jadi pemenangnya. You are the winner. Masalahnya adalah you believe or not. Kamu percaya atau tidak. Ada hadiah headphone untuk Anda. Anda percaya nggak Anda bisa mendapatkannya? Ini tidak seperti yang pertama undian sifatnya, tetapi ini adalah hadiah pasti. Anda percaya nggak Anda akan mendapatkannya? Headphone yang ada di gambar ini pasti jadi milik saya. Anda percaya nggak? Percaya nggak? Tanyakan kepada diri Anda. Tanyakan kembali lagi kepada diri Anda. Pegang kembali hati Anda. Pegang hati Anda. Lalu Anda rasakan bagaimana degupan jantung Anda. Apakah berdetak lebih cepat atau tidak. Atau sama sekali seperti irama sebelumnya. Ini yang akan menentukan you believe or not. Kamu percaya enggak? Kamu akan dapat hadiah ini yang sudah pasti disediakan untuk Anda. Atau Anda akan membiarkan hadiah itu pergi sirna begitu saja. Believe or not. Oke. Ini ada hadiah pasti lagi. Ini ada hadiah pasti lagi. Kamu juga bisa jadi pemenangnya. Kamu juga bisa jadi pemenangnya. Tapi masalahnya adalah do you want or not? Kamu mau atau tidak? IMC X Special. Hadiah khusus agen. Jual 10 polis IMCX, unit link ataupun tradisional, maka akan mendapatkan 1 buah jam tangan Bonia. Tidak dibatasi. Pemenangnya 10, 20, 30, gak ada dibatasi. What is your decision? Apa keputusan Anda? Anda mau atau tidak? Waktu kita buat kontes seperti ini, banyak orang yang sudah memenangkannya. Ada Dr. Suwanto sudah memenangkannya. Ada Edwin Salim sudah memenangkannya. Ada Ratna sudah memenangkannya. Sukunya sudah banyak orang yang memenangkannya. Sekarang pertanyaannya adalah, what is your decision? Anda memutuskan bahwa bulan Oktober ini saya mau berusaha untuk mendapatkan jam tangan Bonia yang pasti ini dengan jual 10 polis IMC, atau Anda akan membiarkannya berlalu, lalu Anda mengatakan kepada diri sendiri, nggak mungkin lah. Jual 1 saja pun susah. Gimana mau jual 10? Mimpi siang bolong. What is your decision? Apa keputusan Anda? Keputusan Anda akan menentukan tindakan Anda. Tindakan Anda itu akan menentukan hasil apa yang akan Anda capai. Kalau hari ini saya memutuskan bahwa di Oktober saya mau jual 10 polis IMC, maka yang terjadi adalah setiap hari tindakan kita, ucapan kita, perlakuan kita itu akan berbeda dari sebelumnya. Siapa yang menentukan? Diri kita. Jadi kalau hari ini saya memutuskan bahwa saya mau menjadi seorang pemenang, maka inilah saatnya merubah mindset kita. I want to be the winner of top policy. Saya mau jadi pemenang top polis. Oke, saya mau jadi pemenang top polis. Kalau Anda sudah mengambil keputusan seperti ini, maka pasti Anda akan bertanya,
How can I achieve? Bagaimana caranya sehingga saya bisa memenangkan kontes ini? Oh, perlu 8 polis. Maka Anda akan bertanya, bagaimana caranya sehingga saya bisa menjual 8 polis? Kepada siapa saya harus tawarkan? Bagaimana caranya saya menawarkan? Produk apa yang sebaiknya saya tawarkan? Kelas pangsa pasar seperti apa yang saya miliki? Kalau saya tidak memiliki kelas pangsa pasar seperti itu, apakah ada cara lainnya? Lalu bagaimana saya memperluas pangsa pasar saya? Bagaimana saya meyakinkan orang untuk membeli dari saya? Maka akan ada pertanyaan-pertanyaan, how can I achieve? Nah, Anda bisa lihat di bulan September ada agen baru, di bulan September ada agen baru, itu jual 8 polis. Dia mendapatkan hadiah koper di bulan September kemarin dari Mercy. Apakah dia akan menjadi pemenang yang akan mendapatkan hadiah 2 juta dari company? Kita lagi melakukan proses perhitungan. Tetapi ada contoh gambar di bawahnya, yaitu ada si Tania Xiaolin yang bergabung di bulan Agustus. Dia menjual 6 polis, dan 6 polis itu dia dapat hadiah cash 2 juta. Karena pada saat itu jumlah polisnya yang terbanyak untuk agen baru. Pertanyaannya adalah, berapa polis yang mau Anda jual? Anda mau jual berapa polis bulan ini? Lalu bagaimana Anda bisa mencapainya? Yakinkah Anda bahwa Anda bisa mencapainya? Oke, saya kepingin undang Helen Francisca. Helen Francisca sudah masuk belum ya? Boleh tolong bantu saya cek Helen Francisca sudah masuk belum? Ya, Tanjo. Sudah, Pak. Oke, welcome Helen Francisca. Apa kabar Helen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, terima kasih Helen. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Helen. Boleh saya tahu yang pertama, Helen itu berkenalan dengan Rita yang menjadi top police achiever Mercy di bulan September 2020 itu sudah berapa lama? Jadi sudah berapa lama Helen mengenal Ibu Rita ini? Boleh saya tahu Helen? Sudah sekitar 1 tahun lebih, Tanjo. Sudah sekitar 1 tahun lebih. Apakah selama ini Helen ada mencoba untuk mengajak Ibu Rita untuk bergabung sebagai seorang agen asuransi? Tidak terbayangkan. Gimana? Boleh ulangi lagi? Tidak pernah Helen? terbayangkan, Tanjo, karena bukan saya yang rekrut. Oh, bukan Helen yang rekrut. Yang rekrut siapa Helen? Ria, Tanjo, agen saya. Oh, jadi agen daripada si Helen Francisca yang merekrut Ibu Rita. Oke, jadi kita make clear teman-teman, ternyata Helen tidak mengenal Ibu Rita pada awalnya. Nah, dia udah kenal sebelumnya sekitar 1 tahun yang lalu, itu melalui Ibu Tria. Dan Ibu Tria itu yang memperkenalkan bisnis Sekis Life ini kepada si Ibu Rita, dan dibawalah Ibu Rita ini kepada Ibu Helen sehingga akhirnya dia bergabung menjadi agen di Sekis Life. Nah, pertanyaan saya ke Ibu Helen itu adalah, nah, apakah Ibu Helen tahu apa kira-kira yang menjadi motivasi atau apa yang mendorong Ibu Rita itu akhirnya mau join di Sekis Life? Suaranya terputus ya Helen. Ya, koneksinya kurang begitu bagus ya teman-teman semua, dia lagi berlayar itu.
Oke, karena belum begitu bagus koneksinya, kita lanjut dulu. Helen masih bisa online? Ya, Tanju. Jadi apa kira-kira yang membuat Rita itu mau join, Helen? Dia ingin income tambahan, Tanju. Rita juga hadir, Tanju. Apa mau langsung wawancara? Oh, Rita ada hadir ya? Ya, ada di dalam. Boleh juga. Oke. Oke, boleh dibuka suaranya Ibu Rita. Saya ingin berkenalan juga karena saya belum pernah ketemu. Oke, bentar ya, Tanju. Oke. Nah. Ini aja. Oke, halo Ibu Rita, apa kabar? Halo. Ya, apa kabar Ibu Rita? Baik. Oke, nah boleh saya tahu apa yang membuat Ibu Rita mau gabung ke Sequis Live ya? Cuman mau cari income tambahan. Cuma mau cari income tambahan. Wah, luar biasa sekali. Ada kegiatan. Iya, lagi? Coba-coba lo gabung di Sequis. Iya, oke. Jadi Ibu Rita ini kesimpulan kita adalah dia kepingin mendapatkan income tambahan, lalu dia mau coba-coba dulu di Sequis. Nah, setelah dicoba-coba dapat jual 8 polis, bagaimana perasaannya? Nah, itu yang ingin kita ketahui pada sore hari ini. Ayo Ibu Rita, gimana perasaan Ibu Rita? Nggak nyangka juga bisa dapat 8 polis dalam 1 bulan. Nggak nyangka ya. Jadi Biasanya setelah kan tiba-tiba tercapai 8 polis, gimana perasaan Ibu Rita? Semangat. Mudah-mudahan bulan kedepannya lebih dari 8 polis. Luar biasa, jadinya bersemangat, benar nggak? Jadinya bersemangat dan timbul satu semangat adalah mudah-mudahan bulan berikutnya itu akan lebih dari 8 polis. Luar biasa sekali. Ini namanya orang yang punya komitmen. Saya pernah menjual 8 polis, maka saya berharap bulan berikutnya saya bisa memecahkan rekor penjualan saya dari 8 polis jadi 9 polis misalnya. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih ya Ibu Rita sudah join di acara kita. Jadi tadi awal itu saya sebenarnya mau wawancara, cuma katanya Ibu Ritanya entah bisa atau enggak. Jadi saya putuskan tadi coba-coba tanya ke Ibu Helen. Jadi saya selipkan di sesi ini supaya sesi kita tidak monoton. Oke, terima kasih Ibu Helen, terima kasih Ibu Rita. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman semua di luar sana banyak orang kepingin mau coba-coba seperti Ibu Rita. Kepingin mau merasakan sebenarnya mau mendapatkan income tambahan itu gimana caranya. Banyak orang belum punya caranya. Nah, sekarang kita punya kesempatan untuk mengajak mereka join ke Sequis Live. Nah, Anda bisa melihat prestasi agen-agen kita. Sebelumnya juga ada dari cabang-cabang yang lainnya, di mana mereka juga mendapatkan hadiah 2 juta. Kita nanti pengumuman dari pusat, apakah Ibu Rita akan mendapatkan hadiah 2 juta selain koper yang sudah dia dapatkan, ataukah dia masih belum? Kita belum tahu. Jadi ini adalah namanya teman-teman, kita coba-coba. Tapi setelah kita coba, kita merasakan, kita menikmati hasilnya, maka yang terjadi adalah timbul keyakinan dalam diri kita. Oke, saya lanjut kembali lagi. Can I be the winner? Why others can? Apakah saya bisa menjadi seorang pemenang? Mengapa Ibu Rita bisa? Apa yang Ibu Rita lakukan? Apa yang leader Ibu Rita katakan kepada dia? Apa yang membuat dia begitu yakin
sehingga dia mau menjalani, bahkan dia sendiri juga terkejut bahwa ternyata ya bisa jual 8 polis. Bayangkan teman-teman. Apakah kita berani melalui prosesnya? Apakah kita berani membayar harga? Nah, kita lihat ini kontes top polis kita, itu pemenang minimal 2 polis FYAP 50 juta. Bulan lalu ada yang jual 200 juta dan 100-an juta. Lalu ada agent yang sama sekali tidak bisa dikontak oleh leadernya. Ada agent yang gimana ketika leadernya kontak dia baca, dia gak pedulikan. Ada agent yang gimana dia ditelepon oleh leadernya, dia tidak pernah mau angkat. Kita bisa melihat ada berbagai tipe orang, teman-teman. Jadi, kalau kita tahu siapa diri kita dan seperti apa tipe kita, apakah tipe agen yang mau maju, maka kita akan melihat kenyataan. Wow, ada yang closing 8 polis. Wow, rupanya bulan lalu ada yang closing 200 juta, 100-an juta juga. Rupanya ada top cyclist yang bulan lalu closing 700 juta. Nah, teman-teman, ini akan menjadi sebuah pertanyaan dalam pikiran kita kalau kita mau maju. Bisakah saya seperti mereka? Mengapa mereka bisa? Mereka melalui proses. Apakah saya berani melalui proses? Apakah saya berani bayar harga? Nah, ini ada saya buatkan satu bukti setor. Anda bisa lihat itu bayarnya semalam 9 Oktober 2020 jam 15.35. Itu adalah pembayaran 200 juta 75.000. Itu adalah nasabah dari Pak Edwin, di mana dia closing. Itu produk MG rupiah, Millennium Gold rupiah, itu sebesar 200 juta per tahun. Jadi nasabahnya bayar 5 tahun, setiap tahun 200 juta kali 5, nasabahnya akan bayar 1 miliar. Nasabahnya dia terima pasti balik, itu 135% atau 1 miliar 350 juta, dan nasabahnya dapat free asuransi secara gratis. Nah, teman-teman, apa yang Anda jual? Apakah Anda yakin dengan produk yang Anda jual? Apakah Anda yakin bahwa produk yang Anda jual itu sangat bermanfaat bagi semua orang yang Anda prospek? Apakah Anda serius mau membantu perencanaan keuangan mereka? Apakah Anda mau menjadi orang yang menjadi saluran berkat bagi mereka? Nah, ini pertanyaan yang harus ada dalam diri kita, sehingga secara pelan-pelan kita bisa menumbuhkan belief kita, keyakinan kita, di mana seekor kucing akan terlihat menjadi seekor singa. Jadi teman-teman, ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua apabila kita mau serius, kemudian mulai benahi pikiran kita. Jadi nanti kalau Pak Edwin sudah sempat join, saya akan melakukan tanya jawab dengan Pak Edwin. Pak Edwin itu lagi pindahkan piano, ya. Jadi dia lagi pindahkan piano. Nanti kalau udah sempat dia join, saya akan undang Pak Edwin untuk tanya jawab sehingga teman-teman bisa mengetahui apa sih yang terjadi dalam pikiran kita, sehingga akhirnya dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu, dari kita yang tahu menjadi berpikir, dari kita yang berpikir menjadi berani bertindak, dari tindakan yang kecil menjadi tindakan yang lebih besar lagi, sehingga terbentuk keyakinan dalam diri kita, sehingga closing itu
akan menjadi sebuah kebiasaan karena kita sudah melakukannya melalui proses-proses dan akhirnya terbentuk namanya ABC mindset, always be closing mindset. Ini saya ingin cerita ada 8 rookie. Rookie itu adalah agen baru di mana mereka berhasil memenangkan kontes kita di bulan Oktober. Jadi dari 17 orang yang bergabung, yang menjual di bulan September kemarin, inilah 8 orang pemenangnya. Kita usahakan selamat kepada Ani, Rita, Erwin, Dedi, Melvin, Anita, Kanla, Edi, dan Robin. Ini 8 orang ini menjadi pemenangnya. Dan di cabang Mercy kita pada bulan September kemarin ada 28 orang mendaftar jadi agen. Yang produksi ada 17 orang, kemudian yang menjadi pemenang ada 8 orang. Nah, kalau Anda secara logika, Anda punya logika, Anda tahu cara berhitung, maka hari ini Anda bisa berhitung. Berhitungnya adalah simple, oh ternyata ada 27 orang, kemudian ada 17 yang closing, lalu ada 8 yang menjadi top. Yang closing sudah pasti dapat komisi, yang belum closing belum dapat komisi, tetapi yang menjadi top itu dia berarti ada mendapatkan hadiah tambahan. Luar biasa bukan? Nah, persentasenya besar atau kecil? Teman-teman hitung sendiri dan teman-teman percayai dan yakini sendiri. Jadi kesimpulan kita adalah winning is a process of consistency. Jadi menjadi seorang pemenang sebenarnya adalah proses dari namanya konsisten. Konsisten itu artinya saya melakukannya secara terpola, secara berulang, secara terus-menerus, kemudian saya aktif melakukan perbaikan dan perbaikan sehingga akhirnya saya meraih hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu namanya konsisten. Jadi orang bisa menjadi seorang pemenang itu sebenarnya adalah proses dari konsisten yang membentuk dia menjadi seorang habit, seorang yang memiliki kebiasaan yang baik. Kalau Anda lihat Rudy Hartono yang luar biasa memenangkan All England, Anda akan tahu bahwa dia punya kebiasaan di mana bangun pagi jam 5 itu melakukan skipping, di mana orang-orang lain, di mana pebulu tangkis yang lain pada saat jam 5 itu mungkin masih selimutan, teman-teman. Apa yang membuat seorang Rudy Hartono, seorang maestro bulu tangkis itu mau setiap harinya bangun jam 5 dan mulai dengan latihan skipping? Nah, itu adalah proses. Itu adalah proses yang dilakukan secara konsisten, secara berulang-ulang, sehingga membentuk menjadi kebiasaan. Nah, jadi kebiasaannya itu adalah jam 5 dia mesti skipping. Kalau dia gak melakukan skipping, maka ada perasaan tidak nyaman. Teman-teman, kita punya namanya comfort zone. Kita punya namanya zona nyaman. Ketika kita tidak keluar dari zona nyaman kita, maka kita tetap akan berada dalam zona nyaman kita dan kita tidak akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita tidak akan mengalami namanya kemajuan dan kita tidak akan tampil menjadi seorang pemenang. Itu sebabnya teman-teman, kita lagi punya role model, kita lagi punya model bisnis di mana kita lagi menggalakkan setiap agent closing 1, rekrut 1. Closing 1, rekrut 1. Jadi untuk membantu teman-teman semua sehingga bisa membentuk habit atau kebiasaan, maka kita mengadakan namanya Consistency Award.
Artinya kita memberikan penghargaan kepada teman-teman semua, di mana misalnya Oktober jual 1 polis, November jual 1 polis, Desember jual polis. Itu artinya teman-teman itu sudah konsisten menjual 1 polis setiap bulan. Maka kami akan memberikan hadiah berupa tas ransel untuk teman-teman semua. Atau bulan ini saya memperkenalkan bisnis ini kepada seorang teman, sehingga teman ini dia bergabung dan jual 1 polis. Bulan November sama, bulan Desember sama. Jadi kita setiap bulan ada merekrut 1 orang agent, sehingga agent ini produksi 1 polis, maka kita akan mendapatkan hadiah tas ransel. Jadi 1 orang setiap dari diri kita bisa memenangkan 2 tas ransel. Boleh dengan jual 1 polis setiap bulan, dapat 1 tas ransel. Boleh dengan rekrut 1 orang setiap bulan, maka selama Oktober sampai Desember Anda bisa mendapatkan 2 buah tas ransel. Ingat, bukan hadiah yang kita perebutkan. Hadiah itu hanya sebuah simbolisasi. Tetapi yang terpenting adalah yang perlu teman-teman sadar itu adalah bahwa yang terpenting itu adalah kita konsisten. Kita berhasil menaklukkan diri sendiri. Karena ketika kita lagi malas melalui prosesnya, aduh, nah kita berani bayar harga. Kita berani bayar harga. Kita katakan kepada diri kita sendiri, saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya mau konsisten jual 1 polis, rekrut 1 polis. Rekrut 1 orang, jual 1 polis, rekrut 1 orang. Maka yang akan terjadi adalah teman-teman akan mendapatkan konsistensi award. Tas ini hanyalah lambang kemenangan Anda. Jadi kalau Anda bisa mulai membentuk sikap mental menjadi seorang juara melalui tahapan-tahapan atau proses demi proses, maka itu nantinya akan menjadi sebuah habit. Makanya para pakar mengatakan, siapakah pemenang? Pemenang itu adalah orang yang berani bayar harga. Orang yang berani membayar 10.000 jamnya untuk hal yang sama. 10.000 jamnya untuk hal yang sama yang dia lakukan secara berulang-ulang, secara konsisten. Teman-teman, tarik nafas yang dalam, buang. Tarik nafas yang dalam, buang. Katakan kepada diri Anda sendiri, saya pemenang. Saya pemenang. Katakan kepada diri Anda sendiri, saya pemenang. Anda boleh cek di kolom chat, saya pemenang. Anda boleh katakan kepada diri Anda sendiri, saya pemenang. Kalau hanya untuk mengatakan ini saja, kalau hanya untuk menuliskan diri ini saja, Anda tidak berani. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi seorang pemenang? Tanyakan kepada diri Anda. Tanyakanlah kepada diri Anda. Am I a winner? Apakah saya seorang pemenang? Apakah saya benar-benar seorang pemenang? Buktikan dengan Anda meraih konsistensi award. Ini harga mati yang harus kita capai. Berani Anda mengambil kesimpulan atau keputusan seperti ini, saya yakin percaya jalan kita akan dimudahkan. Jalan akan terbuka lebar dan kesempatan akan datang kepada kita. Maka kita akan berhasil. Oke, kita lanjutkan kembali lagi. Ini yang lebih seru. Nah, saya sudah pantau produksi di bulan Oktober. Tadi kita lihat ada yang sudah 60-an juta, ada 200-an juta,
dari Pak Edwin. Lalu ada yang sudah saya lihat 40-an juta, ada yang 20-an juta, 30-an juta, ada yang 15 juta dan seterusnya. Dan saya nggak bisa sebutkan semuanya. Yang ingin saya katakan adalah Sekwis sediakan 50 sepeda untuk orang yang produksi dari September, Oktober, November, total 75 juta. Kalau Anda mau sepeda gratis, plus Anda dapat income luar biasa, plus Anda dapat kebanggaan atau prestis, terus Anda merasa harga diri Anda itu akan naik, akan ada kebanggaan luar biasa, maka ini saatnya Anda dapatkan 50 sepeda dengan jual di September, Oktober sampai November ini itu minimal 75 juta. Nah, Sekwis juga menyediakan 10 undian yang FYCP. Ya, FYCP itu terakumulasi dari September, Oktober, November kelipatan 9 juta, maka akan diberikan 1 kupon undian untuk mendapatkan 10 hadiah sepeda lipat Pacific Norris 3.0 yang lingkar bannya 20 inci. Nah, teman-teman, jadi ini adalah kesempatannya. Jadi dari awal sampai sekarang ini saya jelasin itu semuanya adalah bagaimana caranya kita menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita sehingga kita ada semangat untuk mengejarnya. Apa yang mau Anda kejar? Apa yang Anda yakini? Maka mulailah lakukan atau bertindak. Nah, selanjutnya saya ingin cerita kepada teman-teman semua tentang kompensasi terbaru dari Sekwis Life. Jadi kita sungguh beruntung sekali. Kenapa? Karena kita menjadi agen-agen Sekwis Life. Di mana pada saat ini kita ada skema baru, di mana skema baru ini jauh lebih baik ketimbang skema sebelumnya. Jadi untuk agent, bila kita memperkenalkan bisnis ini kepada orang lain, maka kita akan dapat bonus recruiting. Dulunya 5%, sekarang 20%. Dulu 5%, sekarang 20%, bayangkan. Dulu 5%, sekarang 20%. 5% sama 20% itu bedanya macam langit dan bumi. Anda bayangkan, Anda bisa lompat 5 meter ketinggian dengan Anda lompat 20 meter ketinggian. Itu beda langit dan bumi. 5 meter itu 1 tingkat aja. 20 meter itu 4 tingkat. Jadi 5% sama 20% itu beda jauh. Kalau Anda nggak percaya, Anda pegang uang 5 juta, sama Anda pegang uang 20 juta, gimana rasanya? Kalau Anda lebih nggak percaya lagi, Anda pegang uang 50 juta, sama Anda pegang 1 koper 200 juta. Gimana rasa bedanya, teman-teman? Nah, saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua, inilah kesempatannya. Inilah kesempatan terbaik di mana Sekwis bersedia memberikan kita kompensasi yang lebih baik dengan memperkenalkan bisnis ini kepada orang lain, maka kita bisa dapat bonus recruiting 20%. Zamannya saya itu termotivasi untuk menjadi agent dan kemudian mengembangkan sistem karena ada bonus recruiting 5%. Dulu kalau 5% standar kita itu dapatnya sekitar 37.500 saja. Dan itu saya berjuang mati-matian supaya saya bisa berhasil. Sekarang bukan 37.500, tapi sekarang kalau produknya sama dengan yang saya jual kemarin, itu adalah 150.000. 150.000. Jadi kalau kita jual satu produk kesehatan,
premi 10 juta, komisinya kan 30%, 3 juta. Maka kita rekrut satu orang yang jual satu produk IMC, kita dapat 20% dari komisi dia. Komisi dia 3 juta, 20% kali 3 juta, maka saya dapat 600.000 per polis yang dia jual. Wow, bayangkan 600.000. Kalau dia nasabahnya bayar bulanan, maka artinya setiap bulan saya dapat 50.000. Januari 50.000, Februari 50.000, Maret 50.000, dan seterusnya sampai Desember tetap 50.000. Nah, agen ini dia di Januari jual satu polis, di Februari dia juga konsisten jual satu polis. Maka di Februari saya dapat 600.000 lagi secara akumulatif. Di Maret dia jual satu polis lagi, maka saya dapat 600.000 lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia jual 2 polis? Bagaimana kalau dia jual 3 polis? Bagaimana kalau dia seperti Ibu Rita jual 8 polis? Bagaimana kalau dia seperti Pak Edwin jual 200 juta? Berapa income Anda? Tinggal Anda keluarkan kalkulator, pijit-pijit, hitung-hitung. Teman-teman, ini kesempatan terbaik. Anda tidak manfaatkan, Anda akan menyesal. Banyak orang di luar sana, dia akan menertawai Anda. Aneh gong. Yang bodohlah mereka itu. Syukur mereka gak rekrut. Jadi kesempatan bagi saya untuk merekrut. Syukurlah dia gak pergi ke rumah temannya closing police. Ada kesempatan bagi saya ke rumah temannya itu untuk closing police. Anda gak melakukan, teman-teman, di luar sana banyak orang dengan senang hati akan menertawakan Anda. Dan mereka akan mengambil income yang sebenarnya bisa Anda dapatkan. Ubah mindset Anda. What is your belief? Anda melihat diri Anda seperti apa? Apakah Anda takut? Apakah Anda cemas? Apakah Anda takut ditolak? Apakah Anda merasa down untuk ketemu dengan mereka? Saatnya untuk berubah. Nah, jadi di kompensasi baru ini kita ada quarterly bonus, di mana quarterly bonus ini sekarang lebih mudah didapatkan. Dulu mesti 30 juta dalam penjualan 3 bulan, itu baru bisa dapat. Sekarang 20 juta sudah dapat 10%. 25 juta dapat 15%. Saya kasih contoh sederhana. Ini ada agent, dia closing produk 1 IMC. Bayarnya bulanan. Katakanlah sebulan 1 juta. Maka omset kita itu dihitung 12 juta. Hanya ada di asuransi, di mana orang jual bulanan, baru bayar sebulan, 11 bulan lagi belum bayar, itu sudah dihitung omset kita. Mana ada perusahaan mau pakai sistem seperti itu selain perusahaan asuransi. Itu untuk memudahkan kita mendapatkan bonus, teman-teman. Jadi kita sekarang cuma perlu jual 20 juta. 20 juta itu boleh bulanan. Kalau bulanan sekitar cuma 1,6 juta, teman-teman. Cuma sekitar 1,6 juta. Kalau Anda mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, coba ambil stetoskop atau ambil mikroskop, Anda periksa. Suruh periksa degup jantung Anda itu masih normal enggak? Nah, kalau perlu diambil darahnya, kemudian diteliti di bawah mikroskop, ada nggak kelainan darah? Ada nggak kelainan darah? Nah, jadi teman-teman, maksud saya adalah bahwa semua orang sama. Anda sama, saya juga sama. Anda bisa jadi pemenang, saya juga bisa jadi pemenang. Masalahnya adalah Anda mau atau tidak. Anda serius memperjuangkan atau tidak. Anda berani bayar harga atau tidak? Anda mau melalui prosesnya atau tidak? Anda punya tekad yang kuat atau Anda hanya sekedar bertekad-tekad? Atau Anda hanya sekedar karena dipaksa leader Anda, atau itu muncul dari keinginan diri Anda
Anda sendiri. Jadi syukuri teman-teman, kalau ada leader Anda, pagi cari Anda, siang chat Anda, malam telepon Anda, tengah malam tiba-tiba dia cari Anda lagi, teringat Anda harus bersyukur. Ada orang yang mau membuat Anda lebih berhasil. Bersyukurlah, ubah paradigma pikiran Anda. Kalau Anda bisa ubah, maka keajaiban akan terjadi. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, bonus recruitingnya 20% dari orang yang kita rekrut, secara direct. Direct itu adalah langsung kita yang rekrut. Contoh, B, C, D, E, F kita yang rekrut, A yang rekrut. Maka itu namanya agent direct. G dan H direkrut oleh D, itu namanya indirect agent kita. Jadi bonus recruiting diberikan kepada kita, bila kita merekrut langsung. Jadi contoh, A rekrut 5 orang langsung, tadi kita udah hitung, 1 orang dia bisa dapat bonus recruitingnya NARB namanya, New Agent Recruiting Bonus 600.000. Dia rekrut 5 orang, maka dia dapat 3 juta. Kalau bayarnya bulanan semua nasabahnya, maka sebulan dia dapat 250.000. Bulan berikutnya 250.000 lagi. Bulan berikutnya 250.000 lagi. Jadi katakan sekarang adalah bulan Januari. Bulan Februari orangnya lakukan yang sama. Maka di Februari jadinya itu adalah 500.000, 500.000, 500.000. Lalu di Maret itu akhirnya jadi 750.000, 750.000, 750.000. Nah, kesimpulan kita adalah kalau secara tahunan dirata-ratakan, maka dia akan dapat income 3 juta per bulannya dari hanya merekrut. Lalu ada orang yang bilang, kalau gitu rugi dong. Masa G dan H itu berkat saya rekrut D loh. Saya rekrut D, makanya ada G dan H. Kok saya gak dapat dari G dan H? Tunggu teman-teman. Anda bisa dapat dari G dan H juga. Bahkan Anda bisa dapatnya nanti lebih besar dari 20%. Anda mau tahu gimana caranya? Nah, hari ini kita buka-bukaan skema baru kita. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita mesti promosi. Kalau kita kerja di kantoran, orang lihat, ih manajer saya enak kali, saya mau jadi manajer. Ketika Anda mau jadi manajer, banyak saingan. Ketika banyak saingan, bisa sikut sana, bisa sikut kiri, sikut depan, sikut belakang, bahkan tendang kanan, tendang kiri. Semua jurus dilakukan orang lain. Tetapi masalahnya, kalau manajernya itu, sorry ya kita bilang, manajernya itu panjang usia. Manajernya itu performanya baik. Lalu manajernya cuma 1 orang. Gimana caranya kita bisa naik jadi manajer? Coba. Maka ada orang bilang, doa-doa lah, doa-doa. Doa-doa apa? Doa-doa hoyhamiki. Gila kan teman-teman? Di luar sana orang bisa berdoa yang buruk. Supaya apa? Supaya orang itu pindah ke company lain. Dia pindah ke company lain. Sehingga kami punya kesempatan untuk naik. Sehingga kalau dia meninggal, maka kami punya kesempatan naik. Tapi di sistem kita, siapapun orangnya yang bergabung, itu punya kesempatan yang sama untuk promosi ke associate business partner. Jadi kita sekarang beda dengan skema dulu. Skema dulu kita bukan membangun bisnis. Skema sekarang adalah kita membangun partnership, membangun kemitraan dengan PT Ajay Sekis Life. Jadi kita menjadi business partner, kita promosi ke associate business partner, wakil business partner dulu. Nah, ketika kita promosi kemari, maka kita akan mendapatkan wow. Nah, sebelum saya ceritakan apa wow-nya, saya ingin teman-teman melihat persyaratannya. Yang pertama, perlu punya direct agent 4 orang.
Nah, yang kedua, dia tidak ada batasan jumlah indirect agent. Inilah enaknya bergabung di Sekislat. Di beberapa perusahaan lain, dia mesti hitungnya dari direct aja. Indirect nggak boleh dihitung. Kita tidak ada batasan jumlah indirect. Dia A rekrut B, B rekrut C, C rekrut D, D rekrut E, E rekrut F, F rekrut G, dan seterusnya sampai Z, A, A, B, B, sampai Z, 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 sampai nomor BK, kan nomor mobil habis semua. Itu semua termasuk agen indirect kita, dan hitung omsetnya untuk kita. Bayangkan, omset mereka itu dihitung ke omset kita untuk promosi. Jadi kita cuma perlu produksi minimal dalam 1 tahun itu 50 juta. Maksimal kita 80 juta. Kita boleh produksi 100 juta, 200 juta, 300 juta. Tapi untuk promosi yang diperhitungkan maksimal 80 juta. Contoh, Edwin tadi produksi 200 juta. Maka untuk promosi level dia diperhitungkan 80 juta. Nah, kalau dia produksi 75 juta gimana? Ya dihitung 75 juta. Tetapi tidak boleh di bawah 50 juta. Dan total produksi dia sendiri, tambah direct agent-nya, tambah indirect agent-nya cukup 300 juta. 300 juta itu secara 1 tahun. Jadi kalau dibagi 12 bulan, sebenarnya bulanannya cuma 25 juta. Jadi kalau bulan pertama Anda kumpulkan 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 3 juta, cara bayar bulanan setahun saja itu sudah rata-rata dikali 12. Jadi angkanya sudah besar. Jadi itu sudah lebih dari cukup karena cuma perlu 300 bagi 12, 25 juta, benar nggak? Per bulannya. Jadi kalau Anda jual bulanan itu 3 juta, udah 36 juta. Lebih besar dari 25 juta, itu sudah tercapai. Nah, kabar gembiranya lagi teman-teman. Ini kejutan. Kenapa kejutan? Karena dulu kita kalau mau promosi jadi leader, jadi manager, sekarang namanya associate partner, itu kita butuh 1 tahun. Kita butuh 1 tahun teman-teman. Tapi sekarang Sekis berikan kesempatan 6 bulan sudah bisa. 6 bulan sudah bisa. Jadi ini namanya percepatan bisnis. Kalau Anda menangkap peluang bisnis ini, wow, 6 bulan sudah bisa. Maka inilah kesempatannya bagi kita semuanya. Oke, saya lanjutkan kembali. Kenapa sih harus jadi ABP? Kenapa jadi ABP? Karena bonus recruiting-nya jadi 45% untuk direct. Nah, bonus recruiting-nya jadi 45% untuk direct. Di mana sebelumnya cuma 20%. Nah, saya ulangi teman-teman, kita lihat lagi contohnya. Oke, B, C, D, E, F itu kita rekrut langsung. Kalau A adalah agent, maka A dapat 20% dari B, C, D, E, F. Kalau A adalah associate business partner, maka A dapat 45% dari komisi B, A dapat 45% dari komisi C, A dapat 45% dari komisi D, A dapat 45% dari komisi E, A dapat 45% dari komisi F. Semua orang yang dia rekrut langsung itu dapatnya 45% kalau dia A posisinya ABP. Nah, tadi kita bicara GHIJ. GHIJ adalah agen indirect dari si A. Kalau si A tidak promosi ke ABP, maka si A tidak mendapatkan bonus recruiting 20%. Tetapi sekarang si A promosi ke ABP, maka si A itu mendapatkan dari GHIJ itu besarnya adalah 45% juga. Wow, bayangkan teman-teman,
Indirect agent kalau kita rekrut gak promosi dapat 0%. Kalau kita promosi itu jadinya kita dapat 45%. Anda mau atau mau banget? Anda serius mau promosi atau Anda sangat serius mau promosi ke ABP? Saya mau tahu Anda masih hidup enggak? Anda masih mendengarkan saya atau tidak? Yang mendengarkan saya tolong raise hand-nya. Kalau yang mendengarkan saya tolong katakan Anda mau promosi enggak ke ABP? Kalau mau promosi ke ABP, katakan pada diri Anda sendiri, saya promosi ke ABP 2021 Januari misalnya. Nah, Anda katakan teman-teman, Anda boleh cek juga di kolom chat supaya semua orang tahu. Kalau semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang akan membantu Anda. Nah, teman-teman, mau promosi ke ABP, katakan kepada diri Anda, saya promosi ke ABP Januari 2021. Saya promosi ke ABP Juli 2021. Sekarang setahun boleh 2 kali promosi. Segera cek. Kalau gak cek teman-teman, ini namanya keterlaluan. Anda 20% bilang hilang, bodoh. Ada orang bilang ini kita dikerjain leader kita. Sekarang dikasih kesempatan untuk mendapatkan 20%, mendapatkan 45%. Anda belum mau, tanyakanlah kepada diri Anda sendiri. Tanyakanlah, tanyakanlah, tanyakanlah. Oke, kita lanjut kembali lagi ke poin nomor 2. Poin nomor 2 adalah mendapatkan bonus recruiting dari semua indirect 45% dinamakan bonus overriding. Nah, jadi tadi yang saya jelaskan bahwa bonus recruitingnya dari 20% berubah menjadi 45%, itu istilahnya kita namakan bonus overriding. Oke, yaitu bonus di mana Anda sudah menjadi seorang business partner. Hanya bisa Anda dapatkan bila Anda menjadi associate business partner atau business partner. Nah, kita tegaskan kembali lagi poin nomor 3, bonus overriding ini tidak melihat batas kedalaman agent. Artinya tetap mendapatkan 45%. Nah, kita balik lagi contohnya. G merekrut K. G merekrut K. K merekrut L. L merekrut M. M merekrut N. N merekrut O. O merekrut P. P merekrut Q. Dan seterusnya. Tuh susah ke bawah sampai panjang kali kedalamannya. Itu semuanya Anda mendapatkan 45%. Makanya tetapkan tujuan Anda. Mengapa Anda mau berbisnis di Sekis Life? Kenapa Anda mau menjadi bisnis partner? Inilah keuntungannya. Kabar gembiranya adalah bila ada orang jabatannya sama. Bila ada orang jabatannya sama ya, katakanlah di kantor kita ada 2 manajer, manajer A, manajer B. Manajer A performanya bagus, manajer B performanya bagus, gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Sekus dulu juga gak ada hubungan. Tapi sekarang kita punya hubungannya bagus. Kenapa bagus? Karena kalau manajer A itu merekrut manajer B atau ABP A melahirkan ABP B sehingga mereka sama kedudukannya, maka mereka tetap mendapatkan bonus overriding 25% selama 1 tahun. Jadi tetap dapat bonus overriding 25% selama 1 tahun walaupun posisi sejajar. Nah, kalau yang sejajar ini ada crediting lagi. Kita mau promosi ke level lebih tinggi lagi, kita boleh dapat 50% lagi. Untuk kontrak maintenance kita dapat lagi 50% dari mereka. Jadi bye-bye-lah kepada semua orang, teman-teman. Kenapa? Jangan seperti orang di luar sana, di depan kita bye-bye sama dia, di belakang kita di depan dia kita oke, di belakangnya kamu tunggu saya, gitu loh. Jadi kita harus baik hati, teman-teman. Kenapa? Karena bisnis kita adalah bisnis baik. Kita mau semua orang berhasil. Saya berhasil, dia berhasil, Anda berhasil, engkau berhasil, semua orang juga berhasil.
Nah, yang lebih hebatnya lagi, kalau bonus overriding, kita ada namanya tahun kedua. Kalau bonus NARD, bonus recruiting, itu hanya untuk tahun pertama. Produksi tahun pertama saja. Tapi untuk overriding, dia nasabahnya sudah bayar tahun pertama, tahun kedua nasabahnya bayar lagi, maka kita dapat bonus overriding tahun kedua lagi sebesar 22,5%. Luar biasa sekali teman-teman. Bisnis apa yang bisa memberikan teman-teman untuk renewal seperti ini? Hanya ada di asuransi, tepatnya New Scheme Compensation Sequis Life. Dan Anda bisa mendapatkan kontes berdasarkan tim, termasuk trip jalan-jalan gratis. Jadi kalau dulu sebagai agent Anda harus jualan pribadi sendiri. Sekarang Anda jualan pribadi sendiri bisa dapat trip ke Korea, ke Yunani, ke Amerika. Dan dari tim kalau Anda capai, Anda juga bisa ke Korea, bisa ke Kanada, bisa ke Amerika. Saya waktu pertama kali dapat kontes ini double, bisa bawa keluarga saya, betapa bahagianya saya teman-teman. Apalagi pertama kali saya ke Kanada teman-teman. Waktu pertama kali ke Kanada, ke Asia saja pada saat itu cuma paling Singapura, Malaysia saja. Thailand saat itu pun jarang pergi. Tapi tiba-tiba dapat ke Kanada, teman-teman. Bayangkan, itulah pertama kali dalam hidup saya di mana saya memegang bola salju, teman-teman. Saya cuma melihatnya di film-film, aduh ada salju enak sekali. Apalagi lagi film-film tentang Christmas, ada salju turun, aduh kayaknya enak sekali, kita kepingin merasakan. Saya merasakannya teman-teman, pada saat saya capainya dari tim, teman-teman. Bukan penjualan pribadi, capai saya dari tim. Jadi saya bukan hebat menjual, tapi saya bisa mendapatkannya dari tim. Karena sedikit demi sedikit, akhirnya timnya jadi membesar, jadi bukit teman-teman. Kesempatan untuk Anda, pertanyaannya, mau jadi ABP atau mau biarkan ABP ini terlalu jauh dari Anda, atau Anda melihat langsung bayangan Anda sudah menjadi ABP. What is your belief? Apa keyakinan Anda? Camkan, lihatlah. Nah, jadi ini perbedaannya kalau Anda sebagai agent dan Anda sebagai ABP. Kalau Anda cuma sebagai agent, maka Anda cuma dapat NARD besarnya 3 juta. Tapi kalau Anda adalah ABP, total orang yang ada di bawah Anda itu adalah 17 orang. Anda boleh hitung B, C, D, E, F sampai PQR, total 17 orang. Saya sudah hitungkan untuk Anda, itu total bonus overriding-nya akan menjadi 22,95 juta. Pertanyaannya adalah Anda mau 3 juta atau mau 22,95 juta. Nah, Anda yang tentukan saat ini. Mau yang mana? Anda yang tentukan. Oke. Nah, kalau kita ikuti model bisnis kita, teman-teman nanti boleh join kelas kita, namanya kelas Mercy Business Acceleration Program. Tujuan kita saat ini adalah agent bisa jual 1, rekrut 1 setiap bulan. Nanti 2 tahun kemudian kita harapkan skill kita meningkat, kemampuan kita meningkat, relasi kita bertambah, habit kita sudah lebih baik, kemudian kemampuan kita dalam menangani keberatan juga sudah lebih bagus, kemampuan kita dalam menganalisis orang-orang yang kita ketemui setiap harinya sudah lebih baik, maka kita bisa sell 1, recruit 1 per week. Sekarang ada orang yang terkenal dengan 1 day 1 case. Artinya setiap hari
itu dia menjual 1 polis. Kita menjual 1 polis, targetnya setiap minggu 1. Merekrut 1 orang, targetnya 1 minggu 1 orang. Tapi sekarang ini target kita mulai dari yang kecil dulu. Setiap bulan jual 1, rekrut 1. Jadi ini sangat masuk logika, sangat masuk ke pikiran saya. Saya akan bertanya-tanya, kalau ada orang yang nggak bisa jual 1, nggak bisa rekrut 1, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, hari ini kita mau benahi apa yang menjadi kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya sehingga dia bisa bentuk kebiasaan sesuai dengan model bisnis kita. Saya sudah hitungkan teman-teman, kalau kita konsisten jalankan dalam 6 bulan, maka hasilnya adalah 51,6 juta. Dan 51,6 juta itu bisa menjadi 113,4 juta bila kita tingkatkan skill kita. 12 bulan kemudian 113,4 juta itu bisa jadi 655,2 juta. 2 tahun kemudian 655,2 juta income kita itu bisa jadi 13,759 miliar. Skill kita meningkat, maka kita punya potensi 55 miliar. Dulu saya gak pernah terbayangkan angka-angka seperti itu. Jadi pada saat pertama kali saya mendapatkan income, itu income statement 12 bulan, totalnya 1 miliar, itu saya benar-benar terkejut. Kenapa saya terkejut? Ternyata jeripaya yang saya lakukan setelah tahun kelima, saya bisa dapat 1 miliar loh teman-teman. Dan itu setiap tahunnya saya bisa jalan-jalan gratis. Dan saya merasa bahwa saya membantu banyak orang untuk mendapatkan proteksi. Dan saya membantu banyak orang jadi agen, mereka mendapatkan income tambahan. Itu saya yakini, itu saya percayai. Karena saya orang logika, saya percaya data, saya percaya fakta, saya percaya pada apa yang menjadi hitungan saya. Sekarang saya hitung. Wow, luar biasa teman-teman. Jadi kalau saya pernah membuktikan bisa 5 tahun, lalu ada rekan-rekan Mercy yang membuktikan bahwa kurang dari 5 tahun, ada yang 3 tahun lebih saja sudah bisa dapat income 1 miliar, maka dengan sistem baru ini teman-teman, 2 tahun itu bukan mustahil bagi kita semua untuk mendapatkan 2 miliar teman-teman. Jadi kalau agent top, dia 1 tahun aja dia jual sendiri, dia udah bisa dapat 1 miliar. Itu agent TOT, top of table. Dia penjualan setahun 3 miliar lebih. Dia udah bisa dapat income 1 miliar sendiri. Ini kita ditambah dengan tim, dengan kemampuan rata-rata saja, standar saja, jual 1, rekrut 1 per bulan, maka ini akan menjadi kenyataan. Nah, jadi model bisnis kita itu adalah jual 1, rekrut 1. Ini saya ada buatin contohnya, yaitu jual 1 IMC, rekrut 1 agent, dia jual produk IMC juga. Jadi teman-teman yang belum punya file ini, boleh minta kepada leader-leadernya, hubungi leader Anda, tanyakan gimana cara menghitungnya, sehingga dengan duplikasi 12 bulan, itu OR seorang ABP tahun pertama, itu jadinya 491,4 juta, ditambah tahun kedua 163,8 juta, itu totalnya 655,2 juta. 655,2 juta. Nah, saya balik kembali lagi 12 bulan 655,2 juta. Itu yang saya hitung dengan sell 1, recruit 1 per month. Oke. Nah,
Jadi model bisnis kita ini kalau teman-teman bisa balikan, maka itu teman-teman bisa melihat nanti simulasi sampai 6 bulan dan seterusnya. Saya gak jelaskan panjang lebar ini supaya kita sekarang tahu apa yang menjadi program dari Mercy. Program dari Mercy itu namanya 5 Years MBA Program. Tahun pertama kita sebagai agent, kita belajar jual satu, rekrut satu. Gak usah sempurna. Kalau sempurna itu income Anda luar biasa. Gak sempurna saja, Anda jual satu, rekrut satu, itu sudah pasti tercapai. Nah, kita sudah ada hitungannya ya. Jadi Anda cuma sebenarnya perlu rekrut 4 orang aja. Anda sebenarnya cuma perlu rekrut 4 orang saja. Tapi kita katakan tahun pertama jual satu, rekrut satu. Tahun kedua Anda promosi ke ABP. Padahal kalau Anda mau promosi ke ABP, setengah tahun sudah bisa. Tapi kita katakanlah standar rata-rata 1 tahun. Jadi tahun kedua Anda fokus gimana promosi ke ABP. Tahun ketiga Anda fokus gimana promosi ke BP. Tahun keempat Anda fokus gimana ada 5 orang BP. Anda punya 5 orang BP. Nah, baru tahun kelima Anda siapkan ada 5 BP itu, salah satunya punya 5 BP kedalaman. Nah, kalau kita ikuti bisnis seperti ini, maka dalam 5 tahun kita akan memiliki namanya royalty bonus. Kabar gembiranya adalah royalty bonus kita itu bisa diwariskan. Seperti apa? Seperti para penyanyi, mereka menciptakan lagu atau lagu yang dia nyanyikan itu populer. Dan kemudian orang mau pasang di YouTube, di segala macam channel, di promosi mereka, maka mereka mau minta izin. Nah, izin itu kan ada namanya royalti. Itu bisa diwariskan kepada anak cucu. Model bisnis kita sekarang adalah bisa diwariskan seperti itu. Bayangkan teman-teman, kita punya toko. Apakah kita merasa bahwa toko kita bagus? Apakah anak kita mau melanjutkan? Belum tentu. Kalau anak kita gak melanjutkan, gimana nasib toko kita? Nah, kalau di bisnis kita bisa diwariskan. Dengan anak kita mau jalankan atau tidak mau jalankan. Bayangkan, ini adalah bisnis paling luar biasa yang ada saat ini. Makanya ini dinamakan model bisnis terbaru. Nah, saya ulangi lagi. Tahun pertama, Anda minimal rekrut 4 orang. Kemudian capai 300 juta. Maka Anda promosi ABP. Waktu Anda promosi ABP, Anda kejar lagi sehingga bisa FYP 900 juta dalam 6 bulan. Nah, saya ada simulasi 6 bulan. Di simulasi 6 bulan ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa omsetnya adalah 900 juta. Omsetnya adalah 900 juta. Tapi saya nggak bahas panjang lebar karena saya mau cerita tentang Amazing Team Player Contest. Jadi bagi Anda yang serius, bagi Anda yang mau untuk mengikuti model bisnis ini, di mana sell one, recruit one, sell one, recruit one, tadi kita udah cerita bahwa ada konsistensi award untuk Anda dalam 3 bulan ini. Dan bagi orang yang benar-benar konsisten, sell one, recruit one ini, dia bisa duplikasikan sistemnya dengan mendapatkan hadiah tambahan, FYAP 2 juta, itu mendapatkan Samsung Galaxy Tab. Kalau FYAP 4 juta, akan mendapatkan sepeda lipat. Kalau FYAP 7,5 juta, akan mendapatkan hadiah sepeda statis atau magnetic bike yang bisa Anda gunakan di rumah untuk jogging, untuk tarik, untuk naik sepedanya. Oke. Jadi ini caranya simple, teman-teman. Caranya simple, kenapa simple? Karena Anda perlu ikuti rumusnya aja.
rumusnya gampang, jual 1 rekrut 1. Contoh, Oktober FC dia jual 1, lalu dia rekrut NH1. Dia pilih hadiah tab. Hadiah tab itu kan cuma perlu jual 2 juta. Maka dia jual 2 juta, dia rekrut NH1, NH1 jual 2 juta. Lalu di November NH1 rekrut NH2. FC rekrut NH3, masing-masing jual 1 polis. Lalu di Desember NH2 rekrut NH4, NH1 rekrut NH3, NH3 rekrut NH6, FC kembali rekrut NH7. Masing-masing jual 1 polis. Kalau berjalan sempurna, maka ada 7 new hire, ada 7 new hire. Di kontes kita itu, kalau 5 new hire sudah bisa menang. Artinya tidak perlu sistem berjalan sempurna. Tidak sempurna dengan 5 new hire saja, itu sudah bisa. Atau Anda bilang, saya gak mau bergantung sama orang-orang di bawah saya. Saya mau diri saya sendiri. Di Oktober rekrut 5 orang, boleh nggak? Boleh. Atau di Oktober saya rekrut 1. November rekrut 2, Desember rekrut 2, jadi 5, boleh nggak? Boleh. Asal Anda duplikasikan kepada agen-agen yang Anda rekrut itu untuk sell 1, rekrut 1, sell 1, rekrut 1. Jadi prinsipnya sell 1, rekrut 1. Nah, cuma ketentuan kita adalah kalau Anda pilih magnetic bike, maka Anda ikuti kontes magnetic bike. Kalau Anda mau sepeda lipat, Anda ikuti model duplikasi sepeda lipat. Kalau Anda mau hadiahnya adalah tab, maka Anda ikuti duplikasi 2 juta saja. Anda pilih, Anda tentukan sesuai dengan kemampuan dan pangsa pasar Anda masing-masing. Jadi ini tadi yang saya bilang, saya udah hitungkan, 6 bulan saja omsetnya sudah 900 juta. 6 bulan saja omsetnya sudah 900 juta. Di mana Oktober dia jual 1, rekrut 1. Jadi kalau 6 bulan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu kan 6 bulan, berarti dia ada jual 6 polis saja. November dia sudah ada 2 new hire. New hire-nya itu jual di November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ada 5 polis. Nah ini sudah saya hitungkan omsetnya 900 juta. Artinya 6 bulan dia sebenarnya sudah bisa promosi ke EBP. Jadi sekali lagi 6 bulan dia sudah bisa promosi di sistem kita. Ini 1 tahun. Kalau Anda mau lebih cepat 6 bulan bisa nggak? Bisa teman-teman. Ini tergantung berapa besar kemauan Anda, berapa tingkat belief keyakinan Anda, berapa usaha Anda, berapa harga yang berani Anda bayar. Nah, saya ingin mengatakan di terakhir bahwa kalau ada agen MDRT, di mana agen MDRT itu bisa jualan terus-menerus, bahkan ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sudah ada yang MDRT sekarang sudah tua, orang Indonesia bilang tua bangka, dia sudah 40 tahun lebih jadi MDRT, teman-teman. Konsisten. Jadi kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa winning is a process of consistency. Juara itu adalah proses dari kesinambungan, dari proses yang kita lakukan secara terus-menerus, kita lakukan improvement demi improvement, tanpa kenal henti, tanpa kenal menyerah, ada tantangan kita lewati, ada hambatan kita lompati, ada masalah kita cari solusi. Itu namanya pemenang, namanya proses kemenangan. Kalau mereka bisa, mengapa kita tidak bisa? Tinggal kita believe or not. Lalu timbul pertanyaan,
kenapa mereka kok bisa ya? Apa bank name mereka gak habis-habis? Kalau kita kadang agent merasa gini, ada agent saya survei, saya telepon pribadi. Saya kepingin tahu kenapa agent ini pada saat dia join itu dia bersemangat, malah dia bisa menang kontes, malah dia bisa menang trip. Tetapi kenapa tiba-tiba agent ini menghilang? Nah, teman-teman, kadangkala ada agent dia ketemu masalah, tapi dia gak ceritakan kepada orang lain apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi masalahnya. Jadi banyak orang di dunia ini tipe orangnya adalah tipe internal. Tipe internal itu adalah kalau dia punya permasalahan, dia ada kendala, dia belum punya solusi, dia belum tahu caranya, dia hanya berdiam diri, merenung, dan tidak pernah mau mencoba membuka mulutnya, mau bertanya, atau mau belajar lebih lanjut. Jadi tipe orang internal seperti ini ada bagusnya, tetapi juga ada sisi tidak bagusnya. Jadi kita perlu sedikit sifat eksternal. Sifat eksternal itu adalah kita lebih membuka diri kita. Sehingga kita lebih tahu apa yang menjadi kekurangan kita dan kita bisa menambalnya. Nah, para MDRT itu adalah orang-orang hebat yang dimana mereka melalui proses dan mau belajar. Apakah mereka tidak mengalami namanya masalah? Apakah mereka tidak mengalami hambatan? Apakah mereka tidak mengalami tantangan? Apakah mereka tidak pernah menghadapi penolakan? Apakah mereka tidak pernah menghadapi keberatan dari nasabah? Itu adalah makanan mereka sehari-hari. Seperti seorang petinju, dia belajar bertinju, maka resikonya adalah kalau dia tidak memukul kena orang lain, maka dia akan dipukul orang lain. Bagi seorang petinju pemula, maka dia mungkin dipukul 10 kali, baru dia bisa memukul balik 1 kali. Tetapi karena dia latihan terus-menerus, karena dia percaya bahwa saya juga bisa jadi seorang petinju, dia tidak menyerah. Akhirnya dipukul 10 kali, akhirnya dia bisa memukul balik jadi 2 kali. Lalu meningkat 2 tahun kemudian jadi 3 kali, jadi 4 kali. Jadi mereka juga melalui namanya proses. Cuma manusia itu punya satu penyakit. Penyakitnya itu adalah malas. Nah, apa yang menyebabkan manusia itu malas? Kadangkala kita punya harga diri terlalu tinggi, teman-teman. Malulah. Malu kalau mau cari nasabah. Malu kalau mau hubungi mereka. Malu kalau mau ngomong. Nanti dikiranya begini, begini, dan begini, dan begini, dan begini, begini. Bayangkan teman-teman. Belum beranjak dari kursi. Kursi aja berdiri pun belum. Tapi pikirannya sudah melayang-layang jauh ke depan. Diminta buat impian, diminta buat target, apa yang mau kamu lakukan, apa yang mau kamu miliki 2 tahun, 5 tahun kemudian, dia gak bisa buat target, gak bisa buat rencana. Tapi kalau ketika berpikir, aduh susah ya, maka dia akan katakan, iya susah. Kenapa? Karena orang ini kalau ngomong sama dia selalu keras kepala, gak mau mendengarkan orang lain. Karena orang itu sombong. Karena orang ini maka kita temukan segala macam jalinan benang-benang untuk membenarkan pendapat kita. Padahal jangankan pergi. Padahal mau angkat telepon hubungi dia saja belum, teman-teman. Itu proses pertamanya saya belum. Tapi kita sudah takutnya minta ampun, cemasnya minta ampun. Bagaimana kalau saya ditolak? Bagaimana kalau dia mengatakan, aduh lu jangan begitulah Bing, malu-maluin, masa lu jadi agen asuransi? Aduh itu kan pekerjaan murahan, itu sudah banyak orang gak berhasil. Ngapain lu berusaha di bina itu? Udah jangan jadi itu. Dulu jangan ngomong sama saya tentang asuransi. Kalau ngomong dengan saya tentang asuransi, gak usah datang ke rumah saya. Teman-teman, belum lagi kita ketemu benar-benar realnya, dalam pikiran kita sudah bergejolak banyak sekali. Itulah penyakit yang asalnya dari apa? Dari kemalasan kita, teman-teman. Jadi orang mau sukses di dunia ini, dia harus mulai dengan namanya membentuk citra diri yang positif.
Contoh konkret membentuk citra diri yang positif adalah kita kembali lagi ke slide pertama. Slide pertama itu adalah teman-teman, Anda bercermin. Anda bercermin. Waktu Anda bercermin, siapa yang Anda lihat? Waktu Anda bercermin, siapa yang Anda lihat? Anda melihat muka Anda yang jelek, lalu Anda mengatakan, muka saya gak bagus, bagaimana mungkin saya bisa jadi seorang penjual? Bagaimana mungkin saya bisa jadi seorang leader? Kalau Anda merasa bahwa Anda tidak bisa, Anda tidak melihat jiwa seorang penjual, Anda tidak melihat jiwa seorang leader, waktu Anda bercermin, bagaimana mungkin Anda dalam kenyataannya nanti bisa menjadi seorang agen profesional, bisa menjadi seorang leader inspirasional. Bagaimana mungkin? Tanyakan kepada diri Anda. Apa yang Anda lihat dalam diri Anda? Ketika Anda melihat, aduh, tampang saya ini gak tampang lah untuk orang jualan asuransi. Tampang saya ini tampang yang gak bisa diyakini orang. Aduh, tampang seperti saya ini apa mungkin pergi jualan asuransi? Aduh, tampang seperti saya ini dengan hidung seperti ini. Orang bilang hidung gak hoki. Gimana mungkin? Aduh, dengan gaya saya seperti gimana mungkin? Kayaknya gak bisa, kayaknya susah. Aduh, gak bisa. Nah, teman-teman, kalau Anda waktu bercermin, Anda melihat diri Anda seperti itu, maka berubahlah. Dulu saya parah sekali, teman-teman. Saya benar-benar parah sekali dulu. Ketika saya memutuskan diri saya mau berubah, maka pada saat itu saya kuliah di USU. Abang saya, kakak saya semuanya kerja. Jadi saya kadang ada waktu kosong, saya di rumah di lantai 2 di belakang itu ada satu cermin bulat. Saya belajar kayak orang gila. Jadi saya tersenyum kepada diri saya, lalu saya katakan kepada diri saya, I love you. Saya mencintai diri saya, teman-teman. Jadi kalau kita hari ini mau merubah citra diri kita, mulailah dengan love yourself. Cintai diri sendiri. Tuhan menganugerahkan kita segala-galanya, teman-teman. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mencium, kita bisa melakukan segala aktivitas. Syukuri, terima kasih kepada Tuhan bahwa hari ini saya masih sehat, bahwa hari ini saya masih bisa bekerja. Bayangkan kalau Anda cacat, Anda susah ngomong, Anda bisu, Anda tidak bisa melihat, Anda tuli, apa yang akan terjadi? Jadi belajarlah mencintai diri Anda apa adanya. Terimalah kelebihan dan kekurangan diri kita terlebih dahulu. Lihatlah Anda sebenar-benarnya seperti apa, baru pelan-pelan geser, sehingga bayangan yang muncul nanti akan seperti kucing bukan melihat kucing, tapi kucing melihat dirinya seperti seekor singa. Inilah namanya orang positif, orang optimis, orang yang orientasinya adalah pemenang. Tetapi kalau Anda hanya melihat Anda dari kucing, kayaknya kucingnya kurus, dekil, hitam, kalian semuanya, maka yang terjadi adalah apa? Anda merendahkan diri Anda. Dan Anda akan memiliki citra diri yang negatif, citra diri yang pesimis, citra diri yang gampang menyerah, citra diri yang suka mencari alasan, suka melakukan pembenaran. Akibatnya kita akan menjadi seorang pecundang. Jadi teman-teman, mulai lihat gambaran diri Anda. Siapakah diri Anda? Who you are, apa yang Anda lihat, itu akan menentukan siapa diri Anda. Jadi pada saat saya itu berubah, itu saya di depan cermin itu saya belajar tersenyum. Saya belajar tersenyum karena muka saya dulu jeleknya minta ampun. Jadi kan jerawatnya, kalau jerawat batunya banyak sekali. Jadi saya
sangat tidak menyukai diri saya. Sehingga saya menjadi orang yang tipenya benar-benar tertutup. Tidak punya teman. Teman pun itu biasanya kalau mau pinjam apa segala macam baru ke saya. Kalau enggak, gak pernah akan bicara kepada saya. Jadi saya memutuskan diri saya untuk berubah karena saya belajar. Ada yang disampaikan oleh mentor saya di komunitas wihara saya. Dia mengatakan gini, kalau kita belajar tersenyum, nah teman-teman coba lihat kalau orang tersenyum itu kan seperti letter U, benar nggak? Orang kalau tersenyum bibirnya seperti letter U. Jadi mentor saya ini mengatakan gini, orang kalau tersenyum seperti letter U, itu seperti mangkok terbuka. Jadi mangkok terbuka itu menandakan bahwa kita siap menerima segala macam rezeki. Jadi ketika rezeki itu datang, maka akan kita tampung di mangkok yang terbuka ini. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak tersenyum, kalau kita tidak mencintai diri kita, kalau kita sendiri saja tidak suka kepada diri kita, maka gambaran muka kita itu seperti mangkok tertutup. Jadi bibir kita itu membentuk mangkok tertutup. Jadi kalau orang bilang caulang, musuh itu lawan, itu kayaknya mukanya itu senyuman guratannya itu seperti mangkok terbalik. Jadi mentor saya mengatakan, kalau seperti mangkok terbalik bibir kita, itu artinya rezeki yang diberikan Tuhan datang kepada kita, itu tidak bisa kita tampung. Kenapa? Karena dia akan jatuh kembali lagi ke bawah. Itu pelajarannya benar-benar masuk ke hati dan pikiran saya. Maka pada saat itu saya memutuskan untuk belajar menyukai diri saya. Saat itu saya belajar untuk tersenyum. Saat itu saya belajar mulai olah kata. Mulai belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Bahkan saya sampai menggunakan kata-kata jeritan dan jeritan sampai ada orang yang melihat dari jendela. Ketika saya lihat jendela, astaga, rupanya ada orang yang melihat. Jadi belakang saya itu dulunya di Jalan MBK itu belakang itu adalah lahan kosong. Orang melihat ada suara apa? Kiranya ada orang gila. Teman-teman, itu adalah namanya proses transformasi. Proses di mana ketika saya punya satu desire, saya punya satu ambisi, saya punya satu gairah untuk merubah diri saya. Saya nggak tahu teman-teman hari ini ingin merubah diri teman-teman, atau teman-teman akan menyanyikan lagu yang sama, aku masih seperti yang dulu, atau teman-teman akan ngotot bertahan di situasi saat ini, atau teman-teman ngotot merubah dari saat ini. Citra diri seperti apa yang teman-teman lihat di cermin. Nah, setelah itu saya mulai belajar membuka diri saya. Waktu mama saya terkena penyakit kanker, papa saya terkena penyakit stroke lanjutan, sering saya bolak-balik Tanjung Balai, naik kereta api. Sebelum saya memutuskan untuk merubah diri saya, itu biasanya sepanjang jalan itu bacaan saya adalah Ho Ping Ho. Jadi itu cerita silat Ho Ping Ho zaman dulu, itu satu buku tipis kecil itu 64 halaman. Sampai sekarang pun saya ingat. Jadi itu bisa satu jilid itu begini tebalnya, sampai ada 50, sampai ada 60, 70, 80. Itu akan saya habiskan sepanjang perjalanan dari Tanjung Balai ke Medan, Medan ke Tanjung Balai. Tapi ketika saya memutuskan diri saya untuk berubah, apa yang saya lakukan pelan-pelan itu cerita-cerita saya tinggalkan. Orang yang ada di samping saya yang tidak pernah saya pedulikan sama sekali. Tidak pernah saya buka mulut untuk menyapa mereka. Tidak pernah saya bilang hai, atau tidak pernah saya menundukkan kepada mereka tanda saya ingin bersahabat dengan mereka. Tidak pernah saya lakukan. Saya memiliki dunia saya sendiri. Tapi ketika saya memutuskan untuk berubah, karena saya mendapatkan masukan dari mentor saya yang ada di komunitas wihara saya, saat itu saya mulai berubah, teman-teman. Ketika saya mulai berubah, itulah saya mulai mendapatkan
kebahagiaan baru yang tidak saya dapatkan dulunya. Jadi itu namanya proses metamorfosis atau proses perubahan atau proses transformasi dari seorang Hui Bing yang dulu sampai kepada seorang Hui Bing saat ini. Nah, jadi yang membuat saya itu akhirnya punya keyakinan itu adalah karena saya membuka diri dan saya mulai belajar. Jadi cerita saya sama seperti dengan agen-agen lain, di mana kenalan saya sedikit. Ada orang tanya kepada saya, kamu jadi guru begitu lama kan pasti banyak kenal orang tua murid. Teman-teman, orang tua murid mana yang ada datang ke kursus, kemudian dia bayar uang sekolah kepada kita, lalu dia cerita kepada kita? Gak ada, teman-teman. Ada yang nitip sama anaknya, ada yang nitip kepada pembantunya. Jadi saya bergerak dari benar-benar dari nol, di mana mungkin karena saking saya percaya dirinya pada saat itu, waktu pertama saya jadi agen asuransi, siapapun orang yang saya ketemui, pasti saya ajak kenalan dan pasti saya prospek. Makanya ada orang bilang, sampai CVT terakhir dia testimoni, dia bilang, kami takut sekali kalau lihat Pak Hui Bing ini datang. Kenapa? Karena kami akan lari sembunyi. Dia asal cerita asuransi. Pada saat itu saya gak sadar, teman-teman. Saya gak sadar bahwa saya melakukan hal seperti itu, bahwa orang takut kepada saya. Untung saya gak sadar, teman-teman. Karena saya punya kepercayaan bahwa bisnis ini bagus. Karena saya melihat mama saya habis banyak uang, saya melihat banyak orang menderita, saya melihat banyak orang itu terpaksa meminta sumbangan kiri kanan, bahkan menembalkan mukanya untuk meminta-minta pinjaman. Dan saya nggak mau itu terjadi kepada diri saya, keluarga saya, dan orang lain. Itu sebabnya saya memutuskan jalani asuransi, karena asuransi akan cover semua. Dan saya melihat banyak orang yang cita-citanya gak pernah mau jadi agen asuransi. Cita-citanya tak mau berkarir di asuransi. Tidak ada orang yang lahir waktu kecil ditanya, nah lu cita-cita mau jadi apa? Mau jadi agen asuransi. Gak ada, teman-teman. Pikiran itu juga tidak ada dalam diri saya. Tetapi teman-teman, saya melihat betapa mulianya seorang agen asuransi. Ditolak, datang lagi. Diberi keberatan, datang lagi. Tidak mau dihubungi, kita pun masih mau ketemu mereka, masih mau tersenyum lagi. Saya melihat betapa mulianya dan betapa baiknya untuk diri saya. Makanya saya memutuskan untuk serius menjalankan. Jadi citra yang ada pada diri saya, gambaran saya di cermin pada saat itu berubah. Itu sebabnya makanya saya melakukan segala macam cara. Saya ketemu dengan orang, saya akan tanya, kenapa ya lu bisa sangat berprestasi? Kenapa lu bisa jual produk seperti ini? Jadi zaman saya bergabung itu kantor kita masih di Esparman. Di Esparman itu ada satu pamflet, di mana di pamflet itu akan tertulis top polis, berapa polis, top leader siapa, top penjualan siapa. Maka saya akan cari tahu itu kenapa orangnya bisa jual 100 juta ya. Kok bisa ya? Sedangkan saya jualnya hanya yang 3 juta, paling 4 juta, 6 juta. Jadi saya akan bertanya, lalu belajar kepada mereka. Lalu saya suka membaca, saya baca lagi, kenapa kok mereka bisa bertahan gitu lama ya? Jurus apa yang mereka miliki? Nah, dari sana saya tahu bahwa banyak sekali orang-orang hebat di mana mereka tidak pernah kekurangan bank name. Kenapa mereka tidak pernah kekurangan bank name? Karena citra diri mereka itu adalah citra positif. Citra diri mereka itu adalah citra optimis. Citra diri mereka itu adalah citra berhasil, adalah citra seorang pemenang. Itu yang mereka lihat dalam dirinya sendiri, sehingga kita heran, kenapa ya dia selalu achieve target? Kenapa ya dia selalu bisa menjadi seorang pemenang, dan menang lagi? Itu karena dia punya kelebihan, keyakinan melihat citra diri positif
dalam dirinya. Oke, kita balik kembali lagi teman-teman. Jadi saya belajar bahwa sebenarnya kalau kita merasa tidak punya teman, maka inilah saatnya bagi kita berubah. Kalau kita merasa bahwa bank name saya sangat sedikit, maka inilah kesempatan bagi saya untuk berubah. Kalau Anda menyukai orang yang optimis, orang yang proaktif, orang yang suka bersosialisasi, maka ini saatnya Anda bertransformasi diri menjadi orang yang suka bersosialisasi, suka mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, suka mendekati orang lain. Saya cerita beberapa kisah nyata di mana orang bagaimana dia menambah bank name. Ada MDRT mengatakan gini, ibu-ibu, saya tanya, gimana bisa closing sampai 100 juta, Bu? Ibu kenal orang ini dari mana? Ya dulu juga gak kenal. Loh, dulu gak kenal, kenapa kok bisa kenal? Mereka kenalannya di toilet, teman-teman. Jadi cewek-cewek itu kalau pergi ke toilet, begitu pergi selalu ngajak teman. Kalau nggak ngajak teman, pasti tasnya besar. Kenapa? Isinya pasti ada ala-ala soleh sedikit. Nah, jadi ketika di dalam dia perhatikan ada seorang cewek. Jadi ibu ini dia memakai kosmetik. Lalu agen ini bertanya, Bu, boleh tanya nggak, Bu? Ini merek apa yang dipakai? Tampaknya bagus sekali warnanya. Cocok sekali di muka ibu gitu loh. Bibirnya jadi merah bagus gitu. Jadi agen ini bertanya, orang yang ditanya ibu ini, dia merasa tersanjung, terpuji. Lalu dia merasa orang ini kepingin tahu lebih lanjut, jadi dia juga basa-basi, dia menjawab, oh ini karena saya beli. Oh belinya di mana, Bu? Lagi ini, oh saya kurang tahu, Bu. Oh gini-gini ceritakannya, akhirnya boleh nggak minta nomor telepon ibu? Kalau saya mau beli ini, boleh nggak saya diperkenalkan? Akhirnya dapat nomor telepon, dari sana jalin hubungan. 1 tahun kemudian closing 100 juta, teman-teman. Orang tidak kenal menjadi kenal. Saya belajar, terutama sangat inspiratif, dikatakan oleh Dr. Rizal Naidu. Jadi Rizal Naidu itu kalau dia naik pesawat, dia sukanya duduk di tengah, bukan di pinggir, di jendela, bisa lihat-lihat, atau di lorong, tapi dia suka di tengah. Nah, si Rizal Naidu bercerita, kenapa saya suka di tengah? Karena kalau saya duduk di tengah, saya bisa berkenalan dengan 2 orang. Kalau saya duduk di pinggir, saya cuma bisa berkenalan dengan 1 orang. Jadi, bahkan konsep bisnis dia terapkan untuk memilih tempat duduk. Untuk pilih tempat duduk aja, dia korbankan kenyamanan orang. Kenyamanan orang kan ada yang mau lihat di pinggir, ada orang yang mau di lorong, tapi dia korbankan untuk duduk di tengah untuk menjalankan bisnisnya. Jadi dia cerita bahwa begitu pramugari lagi demo bahwa ini adalah prosedur-prosedur keselamatan yang ada di pesawat terbang. Apabila terjadi begini-begini, maka pelampung begini-begini, kemudian cara menghidupkan pelampung ini adalah begini-begini, kemudian lorong kebakarannya begini, kemudian pintu emergensinya di sini, letaknya segini, begini. Pokoknya waktu lagi cerita itu, dia senggol-senggol orang di sebelah kiri, orang di sebelah kanan. Lalu dia tanya kepada kiri, "You ngerti nggak apa yang dikatakan oleh si pramugari? Ngerti nggak apa yang dikatakan pramugari?" Wah, jadi teman-teman, kalau Anda ditanya, kamu ngerti nggak apa yang dikatakan oleh si pramugari? Anda kan akan memandang heran kepada orang yang bertanya ini. Nah, jadi si Rizal Naidu ini menggunakan momen itu untuk berkenalan dengan orang yang ada di samping tempat duduknya. Lalu dia cerita, sorry ya, kalau seandainya terjadi sesuatu dengan pesawat, bisakah saya minta bantuan Anda? Jadi dia keluarkan kartu namanya, dia berikan kepada orang yang di kiri, berikan kepada orang yang di kanan. Ini kartu nama saya. Bila terjadi sesuatu dengan diri saya, maukah Bapak atau Ibu berkenan untuk memberitahukan istri saya yang tercinta? Saya punya istri, saya sangat mencintai istri saya. Saya punya anak, saya sangat mencintai anak saya. Jadi saya memohon tolong, kalau terjadi sesuatu pada diri saya, tolong bantu hubungi istri saya. Nah teman-teman, kalau Anda duduk di pesawat,
ada orang gila seperti Rizal Naidu, dia kasih Anda kartu nama ke kiri, kartu nama ke kanan. Anda, apa yang ada di pikiran Anda? Anda kan akan berpikir, gila ya, kalau pesawat ini terjadi sesuatu, kan saya juga kena. Di mana saya bisa membantu dia menghubungi? Nah, itulah momen kritis yang digunakan oleh Rizal Naidu untuk menyampaikan bahwa hidup manusia itu adalah beresiko. Resiko bisa terjadi kapan saja, bisa menimpa siapa saja. Dan Rizal Naidu itu punya pengalaman beberapa kali dia closing begitu turun dari pesawat. Dan beberapa kali dia dihubungi oleh orang tersebut dan akhirnya mereka kongko-kongko dan closing, teman-teman. Jadi ini juga salah satu cara yang digunakan oleh Rizal Naidu untuk menambah bank name dia. Ada 1001 cara, teman-teman. Kalau kita mau, kalau kita memiliki citra diri positif, kalau kita orang logika, kita melihat perhitungannya bahwa bisnis kita ini bisa menghasilkan minimal 1M, gak usah kayak katakan 5M, 10M. Seorang agen asuransi dapat 1M per tahun, teman-teman. Anda sekarang pikir, kalau Anda tetap seperti sekarang ini, kapan Anda bisa menikmati income 1 miliar? Apakah 10 tahun lagi Anda bisa dapat 1 miliar atau tidak? Apakah 20 tahun lagi Anda bisa dapat 1 miliar atau tidak? Teman-teman, kalau Anda belum temukan jalannya, maka inilah jalan yang paling baik untuk teman-teman. Gak usah lirik kiri, gak usah lirik kanan. Ikuti model bisnis kita. Sell one, recruit one, fokus lakukan. Sisihkan waktu Anda konsisten. Katakan kepada diri Anda, saya bangun bisnis ini dengan baik dan benar, maka saya akan create 1 miliar pertama saya. Saya akan create 1 miliar pertama saya. Saya akan buktikan kepada istri saya. Saya akan buktikan kepada mama saya. Saya akan buktikan kepada orang yang meremehkan saya. Saya akan buktikan kepada orang yang merendahkan saya. Karena saya pasti bisa. Katakan kepada diri Anda, saya pasti bisa. Karena saya pasti bisa. Saya ditolak, saya akan bangkit kembali karena saya bisa. Orang meremehkan saya akan bangkit kembali karena saya bisa. Orang menjatuhkan saya akan bangkit kembali karena saya bisa. Harga diri saya diinjak-injak, direndahkan. Saya akan bangkit kembali lagi, saya akan buktikan. Saya bisa. Saya bisa, Anda bisa, kita semua bisa. Karena kita dilahirkan sebagai seorang pemenang. Who you are, siapa diri Anda. Your beliefs determine your. Jadi apa yang menjadi keyakinan Anda itu akan menentukan diri Anda, teman-teman. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil di dunia ini. Jadi nothing is impossible. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi teman-teman, kalau Anda mau menang sendiri, Anda sendiri pergi lakukan. Tapi kalau Anda mau menang bersama dengan kita, mari kita sama-sama lakukan. Saya berhasil, Anda berhasil, dia berhasil, engkau berhasil, semuanya berhasil. Maka kita akan memecahkan mitos bahwa nothing is impossible. Everything is I am possible. Nowhere, tidak di mana-mana, but now and here, sekarang dan di sini juga. Terserah teman-teman apa pilihan Anda pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini pikiran teman-teman semua, sehingga teman-teman semua bisa go through, go beyond, dan bisa jauh lebih baik, jadi jauh lebih berhasil lagi. Itu saja dari saya doakan teman-teman semuanya selalu sehat secara materi, sehat secara badani, sehat secara jasmani, sehat secara rohani, sehat secara spiritual, dan yang penting pastikan teman-teman sehat secara finansial. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Diana. Thank you, Po. Oke, terima kasih semuanya ya.
Thank you, Pak Pak Edwin Wibi. udah hadir. Thank you, Tanco. Pak Edwin udah hadir belum ya? Belum ya? Sudah Tanco. Pak Edwin Salim udah hadir? Udah ya? Udah tadi. Karena tadi ada sesi seharusnya Udah, saya ada Tanco Edwin udah masuk dengan tadi. Pak Edwin, tapi keluar. Pak Edwin Nggak udah nampak namanya. Udah tak. Oke, gak apa-apa teman-teman, nanti ada waktu kita undang Pak Edwin untuk cerita bagaimana dia bisa lebih berhasil. Jadi itu saja dari saya semua, teman-teman. Lebih bersemangat lagi, pastikan teman-teman meraih apa yang teman-teman impikan. Simpelnya, sederhana saja, sell one, recruit one. Itu saja dari saya teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you, Tancu. Thank you, Ada Tanco. foto bareng nggak Holland? Oh ya, foto bareng ya, benar-benar. Tadi Maklin ngomong apa? Foto. Oh iya, boleh. Ada yang bisa bantu foto? Aku buka PowerPoint dulu. William bisa bantu kok. Bisa share screen-nya, tolong. Oke, thank you. Ini ada 2 slide ya, teman-teman. Ya, yang lain ini ada Hadi, bro. Buka videonya dulu. Rita, Gunawan, Hadi Gunadi. Ada beberapa yang belum buka. Masih banyak sebetulnya yang belum buka. Ini saya slide pertama dulu ya. Ya, mana jempolnya, teman-teman? 1, 2, oh, masih banyak. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Oke, teman-teman, dokter, yang lain-lain, Hendra, yang mana-mana, Cirohani. Oke, 1, 2. Oke, dan thank you, teman-teman. Thank you, William Amar. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Thank you, William Amar. Thank you semuanya. Terima kasih ya. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat.